Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Fitria Sukmawati. I'm from TBI 6B. Jadi di sini saya akan membuat summary secara oral dalam bahasa Indonesia tentang kode etik untuk memenuhi tugas mata kuliah interpreter. Sejumlah organisasi di berbagai negara telah menyusun pedoman atau kode perilaku untuk penerjemah. Jelas bahwa penerjemah tidak boleh melakukan pekerjaan yang mungkin tidak dapat mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Ketika dihubungi tentang tugas, mereka harus memeriksa bahasa dan situasinya untuk memastikan bahwa itu adalah dalam kemampuan mereka. Dan informasi selanjutnya adalah kesiapan diri masing-masing. Pedoman untuk profesi lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa. Polisi, pengacara, hakim, guru dokter, dan perawat mungkin membutuhkan pelatihan tentang bagaimana menghadapi situasi wawancara yang mencangkup penerjemah. Berikut adalah beberapa contoh kode etik di berbagai profesi. Yang pertama, kode etik profesional AIIC 1994 menetapkan pedoman untuk penerjemah konferensi sebagai berikut. Yang pertama, kode etik profesi ini disebut kode penempatan standar integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan yang harus dimiliki oleh semua anggota asosiasi rasa hormat dalam pekerjaan mereka sebagai juru bahasa konferensi. Selanjutnya, anggota harus menahan diri dari memperoleh keuntungan pribadi apapun dari informasi yang telah ada. Anggota asosiasi tidak akan menerima tugas apapun yang tidak memenuhi syarat. Untuk tujuan profesional apapun, anggota dapat mempublikasikan fakta bahwa mereka adalah juru bahasa konferensi dan anggota asosiasi, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok atau wilayah manapun. Selanjutnya, setiap masalah yang berkaitan dengan profesi yang timbul antara dua atau lebih anggota asosiasi, termasuk kandidat, dapat dirujuk ke Dewan untuk arbitrase. Selanjutnya, Asosiasi Spesialis Bahasa Amerika or TAALS, standar praktik profesional untuk penerjemah konferensi. Yang pertama, semua perikatan harus tim penerjemah diorganisasi untuk menghindari penggunaan estafet yang sistematis. Semua perikatan harus dicakup oleh kontrak tertulis yang menetapkan biaya, durasi pertunjukan bahasa, kerja, jam kerja, dana koordinasi, waktu perjalanan, waktu akomodasi, dan lain-lain dengan sebagai mestinya. Kontrak juga dapat mencakup ketentuan untuk memberi kompensasi kepada penerjemah ketika direkam. Untuk selanjutnya, kode etik NRPSI untuk juru bahasa layanan public service. Yang pertama, menafsirkan dengan benar dan setiap apa yang dikatakan tanpa ada yang ditambahkan, dihilangkan, atau diubah. Di keadaan apapun, ringkasan dapat diberikan jika diminta dan disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dengan dialek atau dengan istilah teknis, dan jika ini tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, mengundurkan diri dari penugasan. Yang terakhir, tidak masuk ke dalam diskusi, memberikan saran atau menyatakan pendapat atau reaksi kepada salah satu pihak. Dan yang terakhir ada kode etik pendaftaran penerjemah tunarungu. Yang pertama, penerjemah atau translator tidak boleh mengungkapkan informasi tentang tugas apapun termasuk fakta bahwa layanan sedang dilakukan. Penerjemah atau translator harus menyampaikan pesan dengan setia, selalu menyampaikan isi dan semangat pembicara menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang yang merasa harus dilayani. Dan yang terakhir, penerjemah harus berfungsi dengan cara yang sesuai dengan situasinya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.